Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini Jumat 8 Oktober 2021. Dan seperti yang Nevi sampaikan tadi, kita hari ini temanya tentang mengapa vaksin kedua sangat penting. Karena kita tahu bahwa vaksin kedua ini katanya ya dok ya, katanya memang ini yang membentuk akhirnya kekebalan tubuh seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti apa, nah kita langsung berbincang-bincang saja. Pemirsa, ini ada dokter cantik di sebelah saya, ada dokter Eti Febrianti SPPD selaku Ketua Komdi KIPI Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Nevi. Gimana kabarnya pagi hari ini dok? Alhamdulillah sehat ya Mbak Nevi, juga sehat. Alhamdulillah, kita alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya dok ya. Nah ini sebenarnya tema ini sangat menarik dok, dan memang ini pasti mengedukasi lah untuk para pemirsa RBTV dimanapun berada ini, karena ini tentang vaksinasi. Karena selain memang menerapkan protokol 5M, dan salah satunya adalah kita dengan melakukan vaksinasi seperti itu ya dok ya. Nah sebelum kita ke vaksin dok, ini kita tahu bahwa COVID-19 ini sebenarnya kita tahu ini sudah menurun. Apakah memang tetap harus dilakukan prokes secara ketat atau seperti apa dok? Ya, jadi ya alhamdulillah ya kasus COVID ini sejak mulai awal September ya, sebenarnya sudah mulai akhir Agustus mendekati awal September ini kita kasusnya sudah mulai mereda. Tapi tentu kasusnya mereda ini itu kita jangan lengah ya, karena kita tetap harus waspada ya, karena memang mereda itu belum hilang ya, kasusnya hanya menurun saja. Jadi bagi kita masyarakat luas, silakan beraktivitas seperti biasa, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya, 3M, menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan, kemudian juga memakai masker. Ya, jadi itu poin penting dalam kita melakukan aktivitas, terutama di tempat-tempat publik. Ya, jadi kita tetap harus waspada. Ya, kita harus disiplin. Ya, kemudian membiasakan diri dengan melakukan protokol kesehatan setiap kita melakukan aktivitas. Ya, jadi dengan disiplin membiasakan diri itu merupakan jalan utama kita untuk menuju tatanan kehidupan yang baru. New normal ya dok ya, new normal itu. Karena memang kita tahu ini kita nggak lagi bisa berdampingan seperti itu ya dok ya, berdampingan dengan COVID-19, tapi tetap harus diberantas ya dok ya. Salah satunya adalah dengan vaksinasi. Nah untuk di Provinsi Bengkulu sendiri ini dok, gimana untuk untuk kondisi pasiennya sendiri? Mungkin di Rumah Sakit M Yunus sendiri ada berapa pasien yang saat ini dirawat? Kalau di kondisi di Rumah Sakit M Yunus ya memang sudah menurun kasusnya. Jadi mulai bulan pertengahan September ya, sekitar pertengahan September itu sudah kita ada 4 pasien yang kita rawat di rumah sakit. Itu pun dari 4 pasien itu 2 pasien itu adalah pasien lama yang masuk pada saat bulan Agustus. Karena kondisinya mungkin masih memerlukan perawatan di ruang isolasi, jadi masih kita rawat. Kemudian berjalannya waktu akhir September sudah berkurang 3. Per tanggal 7 Oktober kemarin itu masih 2, tapi ternyata sudah sembuh 1. Sudah sembuh ya. Jadi hari ini kita alhamdulillah 1 pasien. Hanya 1 pasien, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan abis ini sembuh juga ya dok ya. Jadi setelah itu udah nggak ada lagi deh. Dan nggak ada lagi deh yang masuk rumah sakit ya. Memang akhirnya nanti kalau memang ada berarti memang pencegahannya. Kalau memang merasa apa nih dok, kalau misalnya kita harus ke rumah sakit ini, apa yang dirasakan? Oh harus nih ke rumah sakit, atau bisa untuk isolasi mandiri di rumah seperti itu? Ya, jadi kan memang COVID ini ada gejalanya, ada yang dari tanpa gejala, gejala ringan, sedang, mau berat. Jadi kalau memang masih gejala yang ringan ataupun sedang ya, itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau kita punya gejala yang sedang, punya komorbid atau usia di atas 60 tahun ya sebaiknya kita rawat di rumah sakit. Ya kalau gejala berat ya tentu harus dirawat di rumah sakit. Memang lebih baik diobati secara awal ya dok ya, daripada memang menunggu kalau memang sudah parah seperti itu ya. Nah ini dok, kalau menurut dokter sendiri penyebab utama dari penyebaran COVID-19 ini sebenarnya apa sih dok? Atau pola hidup kah atau seperti apa? Penyebarannya? Penyebab utama ya penyebaran COVID-19 ya? Penyebab utama penyebarannya itu tentu ya karena pola hidup kita ya. Ya selama ini mungkin
pola kehidupan kita belum mendekati cara-cara pola kehidupan yang sehat. Ya, jadi mungkin kita harus membiasakan diri mencuci tangan, ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian mungkin beraktivitas juga. Kita lihat juga kalau memang nggak penting ya mungkin tidak usah di rumah aja ya, Dok, ya. Sebaiknya di rumah saja. Jadi itu bisa mengurangi penyebaran COVID. Oke, jadi memang dari kitanya sendiri juga harus sadar diri ya, seperti kata dokter tadi, protokol kesehatannya juga harus ketat, dan kalau memang nggak penting-penting banget gitu ya, coba di rumah aja. Karena kan kita nggak tahu nih, walaupun kita tahu sekarang acara sudah mulai ada, Dok, resepsi pernikahan, mall sudah mulai dibuka ya, Dok, ya. Nah, itu sebenarnya gimana, Dok? Ini sebenarnya Nevi mau tanya aja nih, sebenarnya kalau misalnya memang hajatan-hajatan sudah mulai dibuka, mall, bahkan kita tahu kadang-kadang masih ada yang membandel ini, Dok, walaupun di kerumunan tapi melepas masker. Nah, itu apakah memang bisa menjadi apa ya? Oh, ini bisa nih jadi runtutan untuk jadi klaster lagi untuk penyebaran COVID-19 ya? Oh ya, bisa sekali ya. Jadi prinsipnya kita silakan beraktivitas ya di luar. Ya, kemudian ada hajatan juga kan sudah ada, pemerintah sudah membuat aturan ya berapa tamu yang harus. Perlu tahu gitu bahwa vaksin ini aman, vaksin ini ada manfaat ya, karena dengan vaksin ini ya kita harapkan cakupannya tinggi ya, tadi yang seperti di awal tadi saya dengar juga tadi kalau cakupan vaksinnya tinggi ya 70% itu kita harapkan itu akan terbentuk kekebalan di masyarakat atau herd immunity ya. Jadi sampai sekarang kita mungkin melalui Dinas Kesehatan Provinsi ya, atau Dinas Kabupaten Kota ya, kita terus melakukan pelayanan vaksinasi, terus kita tingkatkan untuk masyarakat luas agar segera dimudahkan untuk mendapatkan vaksin COVID ini. Artinya di Provinsi Bengkulu sendiri ini belum mencapai 70%, Dok? Ya, kemarin saya sempat juga minta data dari Dinas Kesehatan Provinsi, cakupan kita mungkin masih belum tinggi. Masih belum mencapai 70%. Ya. Tapi kita masih terus berusaha ya, jadi saya lihat juga sentra-sentra vaksin ya. Jadi bukan hanya kita sentra vaksin ini bukan hanya mungkin di puskesmas, di rumah sakit. Jadi sudah ada beberapa di klinik swasta juga ya. Kemudian di Poltekkes atau pada momen-momen tertentu itu ada hari ulang tahun apa ya, ada vaksinasi mahal. Jadi itu mungkin salah satu juga agar usaha kita untuk biar cakupan vaksin ini tinggi. Kemudian juga mungkin himbauan ke masyarakat ya, itu juga penting agar masyarakat juga menyadari manfaat yang akan dia dapatkan dari vaksinasi ini. Intinya jangan takut vaksin ya, Dok, ya, karena memang ini memang terbukti untuk menurunkan mata rantai dari COVID-19-nya sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin tadi seperti yang dokter bilang sudah ada beberapa tempat yang memang menghadirkan yang namanya vaksinasi massal seperti itu, Dok, ya. Nah, sejauh ini, Dok, apakah masih ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait tentang vaksin, dan ini sebenarnya gimana sih? Mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu nih, Dok. Kalau saya mungkin misalnya vaksin ke RSMY misalnya seperti itu, mungkin dia nggak tahu nih ada vaksin apa dan seperti apa. Informasinya seperti itu gimana, Dok, cara penyampaian kepada masyarakat? Ya, kalau saya lihat selama ini ya mungkin di media ya, atau kita kan sudah zaman era digital itu dari WhatsApp ya. Kadang dapat share, oh ternyata di tempat sini ada vaksin dibuka seperti itu. Jadi itu mungkin yang salah satu usaha kita ya, biar untuk sosialisasi. Ya, usaha kita untuk sosialisasi bahwa pada saat ini sudah dibuka vaksin di Pasienkes, tempat A, sentra vaksin di sini. Kemudian ya dari vaksin yang apa itu saya lihat ada beberapa ini ya, dari grup-grup itu mereka sudah mencantumkan bahwa nanti vaksin Moderna ada dosis keberapa, ya Sinovac dosis berapa. Ya itu, jadi itu salah satu usaha dari kita juga. Benar, ya. Artinya masyarakatnya sendiri dituntut juga untuk lihat searching nih sebenarnya di mana aja bisa ya, Dok, ya, bisa dari WhatsApp, Instagram, dan media sosial dimanapun sebenarnya itu informasinya bisa didapat, tinggal laksanakanlah vaksinasinya seperti itu ya, Dok. Yang jelas di sentra seperti puskesmas itu ada ya, bahkan yang bisa dijangkau lah ibaratnya, seperti nggak perlu jauh-jauh gitu ya, Dok, itu ya. Puskesmas dimanapun ya sudah pasti ada lah, yang saya jamin ada lah seperti melakukan pelayanan vaksin. Jadi silakan aja datang. Nah, silahkan datang ya. Jadi yang memang belum vaksin, masih yang takut-takut, udah
langsung aja vaksin ke tempat terdekat seperti itu ya dok ya. Tinggal, nah ini dok, kondisi-kondisi seperti apa sih yang memang diperbolehkan untuk vaksin? Atau memang kan kita tahu ada beberapa gejala yang vaksinnya nanti dulu atau memang tidak bisa divaksin seperti itu dok? Ya, jadi kalau kita akan menerima vaksin tentu ada melalui screening ya. Nah, sebelum kita di screening oleh petugas kesehatannya di tempat vaksin, ya kita juga harus tahu nih apakah hari ini saya akan datang gitu ya. Jadi kalau kita ingin menerima vaksin ya kita kondisi dan kita ini harus fit, kita tidak dalam keadaan sakit, ya kita tidak lagi demam misalnya, lagi batuk, nah, itu kita tunda dulu, ya jadi badan kita memang tidak dalam keadaan sakit, tidak ada keluhan apapun. Kemudian kalau kita memang punya penyakit penyerta, ya itu boleh, ya atau komorbid yang selama ini atau penyakit kronis. Itu tetap boleh kita divaksin, cuman mungkin ada syarat khusus ya, seperti kalau kita penderita hipertensi. Itu pada saat menerima vaksin itu kita ditensi dulu, tensi paling tidak di bawah 180 per 110. Kemudian misalnya kita ada menderita diabetes. Kalau diabetes ini ya tidak perlu melihat kadar gula darah. Memang pada awal-awal ini direkomendasi pada awal-awal ya dari rekomendasi dari Kolegium ahli penyakit dalam itu HbA1c, tapi sekarang tidak lagi ya, patokannya bukan dari kadar gula atau HbA1c, tapi kita melihat klinis kondisinya pada saat akan hari menerima vaksin ya, walaupun kan karena penyakit diabetesnya kan tentu sudah mendapat pengobatan. Jadi jangan khawatir, saya ini penderita diabetes, ya silakan diabetesnya diobatin, silakan kalau memang tidak ada lagi keluhan silakan datang ke sentra vaksin. Kemudian juga seperti asma, ya jadi beberapa penyakit kalau lagi asma ya silakan boleh, tapi pada saat divaksin jangan lagi ke kondisi sesak. Artinya asma divaksin bahaya juga ya dok. Ya, asma kan lagi terkontrol, silakan. Saya penderita asma tapi ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi memang divaksinasi dalam keadaan sehat ya dok ya. Kondisinya harus kondisi sehat pada saat menerima vaksin. Jadi memang nggak masalah ya, apalagi kalau misalnya saya tahu ini kalau punya minum obat rutin misalnya dok ya, itu pun nggak masalah. Berarti intinya dilihat adalah kondisi klinisnya seperti apa. Kalau memang dalam kondisi yang fit, artinya boleh melakukan vaksinasi seperti itu. Nah dokter, seperti yang tim RBTV ini lakukan, dilihat di lapangan ya dok ya, ini sebenarnya memang banyak yang sudah vaksin tapi baru vaksin pertama dok, akhirnya mereka kayaknya enggan gitu dok untuk melakukan vaksin kedua, karena kan kita tahu bahwa sebenarnya vaksin kedua inilah yang membentuk kekebalan tubuh. Nah menurut dokter sendiri ini gimana? Ya jadi kan kita ada di Provinsi Bengkulu ini kan vaksin Sinovac, kemudian ada Moderna, AstraZeneca, baru ada 3 vaksin tersebut yang tersedia di Provinsi Bengkulu. Jadi ini kan sudah ada regulasinya, ya sudah ada regulasi bahwa pemberian vaksin ini dengan 2 dosis. Ya, jarak antara dosis pertama dengan dosis kedua itu 28 hari. Ya. Jadi kalau seandainya sasaran hanya mendapatkan dosis pertama saja, kemudian dia tidak melanjutkan dosis keduanya karena satu dan lain hal, itu akibatnya itu karena terbentuknya antibodi optimal ini tidak tercapai. Ya, jadi hanya 1 dosis saja itu antibodi sudah terbentuk, tapi jumlahnya sedikit. Ya, jadi kalau dengan 2 dosis itu kita harapkan antibodi yang terbentuk ini optimal, sehingga antibodi optimal ini yang bisa menangkal penyakit. Seperti itu ya. Jadi kalau baru memang vaksin pertama, artinya memang antibodinya itu memang belum sempurna, dikatakan seperti itu ya masih dok sedikit ya? kadarnya. Masih sedikit kadarnya dan memang dosisnya juga masih sedikit. Itu yang artinya harus ada untuk vaksinasi kedua seperti itu dok ya. Nah yang kita tahu nih bahwa sudah vaksin pertama ini dok, abis itu kan pasti langsung dijadwalkan ya seperti itu ya, jarak 2 minggu atau kira-kira lah seperti itu. Cuma kalau misalnya ini dok dia lupa, seandainya misalnya saya lupa untuk vaksinasi kedua, itu lewat 3-4 hari seperti itu dok, apakah memang harus kembali lagi untuk melakukan vaksinasi pertama atau tetap saja lanjut untuk vaksinasi
vaksinasi kedua? Ya, kalau memang tidak sesuai dengan jadwal lewat 3 hari, 4 hari itu nggak apa-apa, tidak Nggak masalah. apa-apa, oke. Ya, itu masih dalam rentang waktu yang yang disarankan ya, Masih karena kita kan diperbolehkan ya. lupa ya, nggak masalah gitu. Jadi tetap dilanjutkan untuk vaksin kedua yang lewat berapa hari kemudian. Tetap dihitung itu adalah vaksin keduanya. Tetap dihitung itu vaksin Ya. kedua. Tapi alangkah baiknya memang karena kan ini sudah melakukan penelitian ya, vaksin ini kan sudah melalui tahap penelitian, jadi memang sebaiknya memang 28 hari. Oke, memang 28 hari. Nah, kalau misalnya memang dia sengaja untuk tidak melakukan, terus tiba-tiba ada keinginan lagi untuk melakukan vaksin kedua, tapi mungkin sudah lewat hampir 2 bulan misalnya seperti itu, Dok. Apakah memang artinya vaksinasi pertama itu expired atau seperti apa? Ya, kalau memang lebih lagi 2 bulan jaraknya waktu sampai lebih dari 28 sampai 2 bulan tadi ya nggak ada istilah expired ya, vaksin yang ada di badan tadi tetap ada, Tetap cuman terbentuk ya? kadarnya kan rendah. Silakan aja ya datang lagi nggak apa-apa, cuman mungkin ya ini antibodi yang terbentuk itu ya tidak optimal lah ya. Jadi antibodi optimal itu kan akan terbentuk pada saat setelah vaksin kedua, sekitar 2 minggu vaksin kedua ya, dengan jarak antara vaksin pertama dengan vaksin kedua 28 hari, kemudian antibodi yang optimal ini akan terbentuk 2 minggu setelah pemberian vaksin dosis kedua ya. Jadi mungkin agak kacau ya. Iya, mungkin nggak tahu lah antibodinya seperti apa. Tapi tidak ya. masalah itu. Oh, tidak masalah. Cuman tidak ini saja antibodinya mungkin tidak optimal gitu. Tidak optimal. Artinya kalau memang dia setelah 2 bulan baru mau melakukan vaksinasi kedua, tetap dihitung itu vaksinasi kedua ya, Dok ya, seperti itu ya. Oke, jadi nggak masalah. Tapi sebaiknya memang mengikuti jadwal seperti itu ya, seperti yang dokter bilang tadi, mungkin sekitar 28 hari seperti itu ya, langsung melakukan vaksinasi kedua agar memang dosisnya jadi optimal, antibodinya pun terbentuk secara sempurna seperti itu ya, Dok ya. Nah, pemirsa, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Dokter Eti ini terkait tentang bagaimana sih sebenarnya vaksinasi yang baik seperti itu ya, dan pokoknya nanti kita akan ngobrol lagi tentang vaksinasi kedua ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Halo! Halo! Ngapo lagi sana? Saya kok nak pergi melaut. Kelak aja berteleponan lagi di tengah laut tu. Hoi, ngapo pula nak berteleponan tengah laut tu? Kini kok manfaatkan radio komunikasi, tapi yang aman. Oi, Pak, nyola ribet, nyo bayar, udah tu nyo lama. Daripada ditangkap petugas, lemak bikin di situ nak. Oi, kok ternyata yo loket perizinan maritim on the spot kok. Saya harus masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dulu Pak. Oke, saya nak ngurus surat perizinan dulu Pak. Mari seluruh pengguna spektrum frekuensi radio maritim untuk tertib dalam mengoperasikan stasiun radio serta segera melakukan proses perizinannya. Gunakanlah spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi maritim secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan gangguan yang dapat mengakibatkan keselamatan jiwa. Nah, adik sana ngurus nyoko gratis. Balmon Bengkulu, urus frekuensi tanpa pungli. Program Maritim on the Spot akan mendorong percepatan perizinan izin stasiun radio di setiap kapal nelayan. Loket perizinan maritim on the spot melayani setiap hari Kamis dan Jumat di kantor UPTD Pulau Bai hingga Desember 2021.
saya Rohidin Marsha, Gubernur Bengkulu, mengingatkan kita semua jangan memberi, jangan menerima, stop pungli. Saya Kapolda Bengkulu, Inspektur Jenderal Polisi Guntur Setianto, menghimbau kepada masyarakat dan personil Polda Bengkulu untuk jangan memberi dan jangan menerima. Stop pungli. Jangan memberi, jangan menerima. Stop pungli. Bersama sabar pungli, kita berantas pungli di bumi Raplesia. Ada pungli, laporkan segera. Mana jaket lo? Bu, jaket mana bu? Kona, ibu lagi lipat kona. Ah, ibu udah tahu apa mungkin telat. Astagfirullahaladzim, apa cak itunya anak ibu kini? Tadi bu, airless bu. Berapa duit terus kau? 200. 200. Kemarin tuh ibu udah kasih duit kalau udah itu lah bu. Astagfirullahaladzim, nak. Narkoba juga menyerang kalangan remaja. Jika menemukan pecandu narkoba, segera lapor ke BNN Provinsi. Nak tengok nak, kakak kau nak ikut narkoba nak, tengok nak. Narkoba bu? Iya ikut narkoba tengok. Tunggu bu. Halo BNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supratman SH, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, menghimbau untuk menjauhi narkoba, tidak memakai, menyalahgunakan, apalagi memperjualbelikan narkoba, karena akan merusak masa depan Anda. Jika Anda adalah korban penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba, memiliki keluarga, teman, atau saudara yang menjadi penyalahguna narkoba, segera lapor ke BNN Provinsi Bengkulu untuk direhabilitasi secara gratis dan tidak akan diproses hukum. Hubungi call center 0853 3062 0002. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, masih dengan tema kita hari ini, mengapa vaksin kedua sangat penting. Tadi sudah dijelaskan secara detail ya oleh dokter bahwa memang sebenarnya vaksinasi pertama itu artinya tidak ada vaksin yang expired gitu ya dok ya. Hanya mungkin kalau baru vaksin pertama saja itu antibodinya belum terlalu terbentuk, dosisnya juga masih sedikit seperti itu ya dok ya. Jadi memang alangkah baiknya untuk langsung untuk vaksinasi kedua seperti itu ya. Dan kalau memang saat ini pemirsa di rumah masih vaksin yang pertama, masih menunggu untuk selanjutnya jadwal vaksin kedua, diingat-ingat bikin alarm gitu ya, biar memang artinya nanti setelah vaksin kedua kekebalan tubuh tuh insya Allah bisa terbentuk seperti itu ya dok ya. Nah itu tadi kita terkait tentang vaksin ya pemirsa, dan memang tadi kita juga bahas tentang penurunan penyebaran COVID-19 di Bengkulu, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke dokter, kita lanjut ini, bisa disampaikan dok nggak dok ini sekali lagi sebenarnya manfaat dari vaksinasi sendiri ini apa sih dok? Oke. Jadi memang manfaat vaksin ini banyak ya. Jadi yang pertama dengan vaksinasi COVID ini itu bisa mencegah gejala penyakit COVID-nya ke arah yang gejala berat. Gejala berat. Ya. Jadi kalau kita sudah divaksin ya, mungkin kita sempat terpapar juga COVID, itu maka kita mungkin menderita COVID-nya dengan gejala ringan saja. Gejala ringan saja. Ya, karena kan vaksin ini bisa mencegah mencegah penyebarannya lebih luas, kemudian juga dengan mencegah dampak yang muncul itu tadi yang gejala berat itu juga kita dapat cegah juga. Jadi ini juga tentu resiko untuk kematiannya juga akan menurun ya. Kemudian vaksin ini kalau saya divaksin, Mbak Nevi divaksin itu bukan
kita saja yang terlindungi, tapi Betul. orang lain Benar, melindungi benar, orang benar, lain benar. juga. Ya, betul, ya. betul. Jadi dengan divaksinasi ini, kalau cakupannya vaksinnya tinggi, itu akan membentuk kekebalan di masyarakat. Sebagian masyarakat akan terlindungi, kebal dengan penyakit. Jadi sehingga terbentuk kelompok yang herd immunity ya, kekebalan di masyarakat terbentuk. Nah, ini yang bisa melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, tapi dia mungkin belum layak mendapat vaksin. Jadi ada kelompok yang rentan yang belum layak mendapatkan vaksin, itu akan terlindungi dengan kekebalan yang dibentuk oleh lingkungan yang memang masyarakat sudah ini vaksin, yang sudah ya. divaksin. Betul. Ya. Kemudian vaksin ini juga bisa mencegah penularan ya, mencegah penularan, dan kita harapkan juga bisa memutuskan wabah, mengakhiri wabah, kan bila perlu kita harapkan juga memusnahkan penyakit. Amin. Dengan vaksinasi ini. Kemudian mungkin yang manfaat dengan vaksin yang terakhir ini juga, kita dengan vaksin ini kita bisa melindungi generasi kita berikutnya. Ya, kalau cakupan yang tadi tinggi, cakupan vaksinnya tinggi, terbentuk herd immunity, ya, rantai penularannya, pandeminya sudah putus, kita bisa memutus rantai penularannya. Jadi generasi kita yang akan datang ini juga terlindungi. Pandeminya akan berakhir. Sekali. Ya, betul. Jadi artinya tadi sebenarnya yang Nevi tangkap bahwa dengan kita sudah vaksinasi, kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri saja ya dok ya, tapi memang sudah melindungi dari lingkungan kita yang lain, paling tidak dari klaster keluarga. Kalau memang kita sudah vaksin, ajak keluarganya yang lain seperti itu dok ya, untuk bisa langsung melaksanakan vaksinasi seperti itu dok. Nah ini misalnya dok, kalau misalnya satu orang ini baru melakukan vaksinasi pertama, artinya dia masih menunggu untuk jadwal vaksinasi kedua. Apa yang harusnya dilakukan supaya tidak tertular nih dok? Kadang-kadang kan memang, itu katanya sudah vaksin pertama tapi kok masih tertular seperti itu. Gimana dok? Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi vaksin ini bukan artinya kita 100% bebas. Dengan kita mendapat vaksin bukan berarti kita bebas 100% dari infeksi virus ini. Tapi artinya kita tetap, kuncinya harus, walaupun sudah divaksin, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Nah itu dia. Ya, protokol kesehatan itu penting sekali, mencuci tangan, memakai masker, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak. Ya, jadi kita harus mulai saat ini memang harus membiasakan diri ya Mbak Nevi ya, ya memakai masker ini. Kalau berarti jadi kebiasaan harus. Ya. Jadi kalau nggak pakai masker tuh hampa gitu ya rasanya dok ya. Jadi Harus sudah begitu. Oh ya maskernya. Itu dulu yang begitu keluar rumah kita cari dulu mana masker kita dulu ya. Nah, jadi memang walaupun divaksin bukan berarti kita kebal. Betul. 100% kebal tuh enggak. Jadi tetap kita harus juga melindungi penyebarannya dengan protokol kesehatan. Oke, tapi tetap dengan protokol kesehatan sambil menunggu ya, menunggu ibaratnya vaksinasi kedua. Kalau ingin berpergian, tapi tetap tadi kata dokter ya, kalau memang nggak penting-penting banget di rumah aja. Kan sekarang semua juga sudah bisa via online gitu ya dok ya. Bekerja sekarang juga bisa daring seperti itu. Nah kita tahu sekarang dok, ini ya agak menyinggung sedikit ini bahwa di Provinsi Bengkulu sendiri ini sekolah sudah mulai tatap muka seperti itu. Apa dok ini yang sebaiknya dilakukan? Karena kan kita tahu anak-anak katanya memang ini nggak memandang usia ya dok ya untuk coronanya sendiri. Apa yang harusnya dilakukan dok? Mungkin bagi orang tuanya atau bagi murid-muridnya, gurunya untuk di sekolah, seperti apa yang harus dilakukan? Ya, jadi tatap muka sudah mulai dan sekolah kan juga sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi walaupun sudah tatap muka dibuat, sekolah sudah melakukan protokol kesehatan, artinya yang masuk kan tidak ini ya, semua dibatasin ya, dibagi-bagi. Saya lihat itu ada yang masuk hari ini, besok dia tidak masuk ya. Jadi itu tetap kita lakukan. Kemudian ya orang tua ya anak-anak juga harus dibiasakan juga ya melakukan pola hidup bersih dan sehat ya dok ya. Ya, diingatkan anak-anaknya untuk cuci tangan nanti ya, bila perlu dibekali dengan hand sanitizer anak-anaknya. Kemudian jangan melepaskan masker, jangan anak-anaknya biasakan berkerumunan atau segala macam. Jadi Oke, jadi paling tidak umurnya 12 tahun ya dok ya, 12 sampai 17 tahun yang memang dikatakan masih remaja seperti itu ya, untuk boleh melakukan vaksinasi. Karena memang kita tahu apalagi sekarang
sekolah sudah mulai tatap muka, banyak juga universitas-universitas yang sudah memulai membuka tatap muka juga seperti itu ya. Jadi memang tidak ada salahnya pemirsa untuk melakukan vaksinasi seperti itu. Nah dok, kita tahu bahwa justru ini malah kayak kebalik ini dok. Kita tahu Provinsi Bengkulu sudah banyak yang menurun untuk angka COVID-nya. Nah ini malah membuat masyarakat udah nurun nih, ya udah nggak salah vaksin. Nah gitu malah semakin membuat mereka untuk enggan itu untuk melakukan vaksin. Gimana nih tanggapannya dok? Ya jadi menurun itu bukan berarti hilang. Memang kasusnya meredah saja, menurun, tapi virusnya masih ada. Virusnya masih ada loh. Jadi jangan virus yang masih ada ini dibangunkan. Jangan. Jadi artinya kita hidup kita nanti seperti biasa tanpa masker. Itu saya kira juga bukan itu yang kita kerjakan sekarang. New normal tadi ya. Jadi tetap protokol kesehatan walaupun kasusnya sudah meredah, tapi artinya virusnya belum hilang, belum musnah. Ya, jadi bisa saja kalau kita lengah, kita tidak waspada ya bisa saja nanti yang kita takutkan ini nanti muncul lagi. Betul. Jadi walaupun mereda tetap kita juga melakukan protokol kesehatan, kemudian kita juga tetap melakukan vaksin karena itu juga yang seperti saya bilang tadi manfaatnya juga untuk pencegahan ya, untuk memutuskan rantai penularan segala macam ini. Seperti itu. Nah dok, ini kita tahu bahwa ada banyak kekhawatiran bahwa vaksin ini bisa berdampak buruk dan segala macamnya ya. Maksudnya kita tahu bahwa banyak beredar sekali hoax-hoax di luar sana, bahkan yang katanya ya habis vaksin ini ada yang meninggal seperti itu. Gara-gara vaksin nih. Mungkin dokter bisa meluruskan dok ini untuk para masyarakat sendiri. Ya. Vaksin ini kan sudah melalui tahap penelitian. Jadi ini sudah mendapatkan izin dari Balai POM ya. Jadi vaksin COVID ini saya tegaskan ini aman. Ya. Aman. Ya, vaksin COVID ini aman, kemudian punya manfaat juga. Ya untuk penanggulangan pandemi ini. Aman ini artinya efek yang samping yang ditimbulkan ini bersifat ringan. Ya, memang ada beberapa setelah divaksin mungkin menimbulkan demam. Tapi masih ringan ya. Jadi aman ini artinya efek sampingnya ini ringan, kemudian bersifat sementara dan itu akan hilang sendiri, sembuh sendiri. Ya, jadi tidak ada vaksin ini menyebabkan efek buruk ke badan kita ya. Karena ini sudah aman. Sudah aman dan memang sudah terujinya bukan hanya sekali ya dok ya, memang itu untuk terus diuji sampai akhirnya dibilang untuk sertifikasinya ini untuk aman, bisa untuk masuk ke tubuh kita seperti itu ya dok ya. Jadi nggak usah lagi termakan hoax ini pemirsa ya, mungkin banyak yang bilang itu habis vaksin meninggal dan segala macam seperti itu ya. Karena memang untuk vaksinnya sendiri ini sudah aman seperti itu ya dok ya. Nah memang kita tahu ini memang kalau sudah melanda ya, kita tahu ini di bulan September Oktober ya dok ya. Nah ini katanya di bulan Desember ini akan ada peningkatan lagi dok. Katanya seperti itu. Ini gimana tanggapannya dok? Ya, jadi ini diprediksi ya. Prediksi ahli-ahli ini bahwa karena di bulan Desember itu itu mungkin kan mobilitasnya lebih besar ya, akhir tahun, libur Natal ya, itu kan itu pada saat bulan Desember itu kan mobilitas di masyarakat itu biasanya besar. Nah inilah makanya diprediksi mungkin akan timbul gelombang yang ketiga, lonjakan yang baru ya. Nah dengan ada prediksi seperti itu ya mungkin kita harus lebih waspada lagi ya, lebih waspada lagi, sikap kita ya harus lebih waspada, jangan sampai terjadi yang diprediksi tadi. Jangan sampai gelombang ketiga itu datang ya dok ya, seperti itu. Jadi memang katanya kenapa adanya isu ada gelombang ketiga karena memang di bulan Desember itu tadi dok ya banyak sekali mobilitas, tadi mungkin ada perayaan Natal, Tahun Baru dan segala macamnya yang mungkin orang-orang pengen libur akhir tahun nih gitu ya. Karena memang tempat-tempat wisata sudah mulai banyak yang buka, perhotelan sudah juga banyak yang buka seperti itu. Tapi tetap dipilih-pilih. Kalau memang mau ke hotel, memang lihat dulu memang mereka menerapkan protokol kesehatan yang bagus seperti itu ya. Dan kita juga mengharapkan jangan sampai gelombang ketiga itu datang. Nah, untuk mengantisipasi isu ini dok, menurut dokter sendiri seperti apa? Kalau dari pemerintah sendiri seperti apa ini dok? Itu saya kira ya juga pemerintah ya sudah antisipasi ya. Jadi salah satunya PPKM ya. Pemberlakuan PPKM
ini kan belum dikasih kendor sama pemerintah masih terus diperpanjang lagi. Mungkin dia hanya menurunkan levelnya saja saya lihat ya, untuk beberapa daerah provinsi kalau memang cakupannya sudah tinggi itu bisa dilihat. Saya baca berita kemarin Riau ya, cakupan vaksinnya tinggi, jadi itu levelnya bisa diturunkan gitu ya, tapi tidak dilepas ya, tidak dikasih kendor. Kemudian juga ya tadi vaksinnya tadi ya, terus ditingkatkan lagi. Jadi masyarakat yang mendapat vaksinasi COVID ini juga luas lagi, cakupannya tinggi, dan itu yang kita harapkan terbentuk herd immunity tadi, kekebalan di masyarakat. Ya itu adalah antisipasi dari pemerintah ya, untuk mencegah nanti ada terjadi gelombang ketiga, kemungkinan kembali lagi ya, itu hanya isunya mudah-mudahan memang gelombang ketiganya tidak terjadi seperti itu ya dok ya. Jadi memang tetap, nah ini dok, kita tahu kalau di Bengkulu sendiri ini kan kita lagi di PPKM level 2 dok. Nah kalau kemarin kan tetap di level 4, level 3, akhirnya sekarang di level 2 dan sudah beberapa minggu ini memang di level 2. Nah untuk bisa ke level 1 ini dok, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Apakah memang meningkatkan vaksinasi atau seperti apa sehingga kita bisa dicap PPKM level 1 seperti itu? Ya, jadi saya kurang ini juga ya. Artinya biasanya ada ininya, poin syarat ya, syarat itu bisa menurunkan level, itu apa syarat saja. Salah satunya memang vaksinasi, cakupan vaksinasi. Kalau cakupan vaksinasinya tinggi, ya itu menjadi syarat juga dilihat ya dari pusat, mungkin apakah memang levelnya bisa turun, kasusnya, jumlah kasus baru juga berapa. Jadi adanya penambahan kasus baru itu juga menjadi poin penting untuk menurunkan levelnya. Ya, kemudian juga dinilai kepatuhan masyarakat juga. Ya, benar. Kalau nanti ternyata diturunkan, takutnya kebablasan. Jadi mungkin bertahap ya. Betul. Mungkin bertahap. Artinya memang paling tidak pemirsa kita mempertahankan dulu untuk PPKM level 2. Nah salah satunya adalah dengan vaksinasi, sehingga nanti bisa mencapai herd immunity seperti yang Dokter Evi tadi bilang. Jadi untuk masyarakat di rumah yang belum vaksin, ayo vaksin ya dok ya. Nah dok, ini dokter sendiri kan juga selaku Ketua Komda KIPI Provinsi Bengkulu. Nah sebenarnya Komda KIPI sendiri ini fokusnya di bidang apa ini dok? Ya, jadi kalau kita ngomong vaksin itu ada program vaksin, kita harus juga melihat KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, jadi kejadian ikutan pasca imunisasi ini adalah semua kejadian medik yang terjadi setelah vaksin. Dan diduga ini berhubungan dengan vaksin. Jadi bisa dia berupa gejala, tanda, atau penyakit. Nah karena adanya KIPI tadi, kejadian ikutan pasca imunisasi, maka ada dibentuk suatu badan ya, bukan badan ya, maksudnya komite daerah. Jadi kalau di tingkat provinsi itu namanya komite daerah KIPI, di tingkat kabupaten, kota, Pokja itu sudah dibentuk juga ya, di Bengkulu sudah, di kabupaten, di kota ini sudah bentuk Pokja KIPI. Tugasnya apa? Jadi Komda KIPI ini akan mengkaji telaah apakah kejadian ikutan medik tadi yang dikeluhkan sama sasaran ini berhubungan dengan vaksin apa tidak. Jadi tugasnya adalah membuat kajian ya, melakukan kajian, audit apakah kejadian medik yang yang dilaporkan sasaran ini berhubungan dengan vaksin apa tidak. Jadi kita ada tahap-tahapannya ya. Jadi kan sasaran itu pada saat menerima vaksin itu kan mendapat kartu dan kontak person. Di situ ada kontak person. Jadi kalau seandainya dia misal nih, saya aja ya, setelah divaksin, sehari setelah divaksin demam tinggi, itu saya harus sebaiknya menghubungi kontak person di sana, saya melaporkan bahwa saya demam tinggi nih, kemarin sudah dapat vaksin, saya bilang seperti itu. Nah nanti
melapor ke puskesmas, pasienkes yang melayani saya tadi. Nah, kemudian pasienkes yang melayani tadi itu akan membuat laporan, ya, meneruskan laporan ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Kemudian juga laporannya itu akan diteruskan lagi ke pusat, ya, ke Kemenkes melalui website itu. Jadi ada tahapannya sampai ke Kemenkes kita laporkan. Nah, sementara yang sasaran ini nanti tetap harus mendapat penanggulangan. Kalau memang perlu dirawat ya disarankan mungkin masuk ke rumah sakit. Nah, nanti kami dari Komda, ya, kemudian Dinas Kesehatan tadi menginvestigasi, melakukan investigasi ke sasarannya. Kemudian kalau dia dirawat ke rumah sakit, kita minta data rekening ini apa, ya, kenapa dia demam, dilihat kan catatannya, hasil laboran segala macam. Kemudian dokter yang merawat juga kita ajak diskusi. Nah, nanti di situ kita melakukan kajian setelah data sudah kita dapat. Kita Komda bersama dengan Pokja KIPI tadi melakukan kajian audit, ya, bersama-sama. Bahwa demamnya ini ternyata setelah dilihat dari hasil investigasi catatan mediknya mungkin gejala demam berdarah. Kemudian nanti ini kan kita ngambil satu kesimpulan nanti asesmen bahwa demamnya ini adalah demam berdarah misalnya. Kemudian ini juga tidak selesai sampai di sana, kita tetap nanti sama Komnas. Jadi banyak ya, Dok, ya? Ya, nanti Komda KIPI Provinsi bersama Komnas lagi akan mengaudit lagi bersama-sama, ya, bahwa ini datanya seperti ini. Nah, kesimpulan terakhir memang bersama Komnas, bahwa ini ternyata pasiennya ini demamnya bukan karena vaksin, tidak berhubungan vaksin, tapi ternyata dari hasil laboratorium ini demam berdarah. Jadi ini mungkin suatu koinsiden namanya, ya. Jadi disitulah kita fungsinya dari tugas kami di Komda KIPI melakukan pengkajian, audit kejadian medik yang dirasakan sasaran setelah vaksinasi ini, apakah berhubungan apa tidak berhubungan. Jadi hubungannya tuh seperti apa, atau hanya ini insiden atau memang berupa suatu reaksi vaksin, misalnya buka pada sempat suntikan, oh ya ini memang tidak ada, setelah dilakukan audit memang tidak ada yang lain gitu, dan ini memang mesti diakibatkan dari reaksi vaksin saja. Ya, itu tugas kita. Jadi memang ini kalau untuk tugasnya lumayan cukup banyak ya, Dok, ya, untuk tahapannya banyak kan, sampai ke Kemenkes seperti tadi memang dilaporkan, dan memang ini salah satu bentuk akhirnya bisa disimpulkan ternyata ini memang sebenarnya ini bentuk reaksi dari vaksinasi atau bukan, seperti itu ya. Kalau memang reaksi dari vaksinasi sendiri toh ringan ya, Dok, ya, seperti yang dokter bilang tadi, mungkin hanya demam, mungkin nggak vaksinasinya demam, terus vaksinasinya pagi, terus demam siangnya, mungkin malamnya sudah turun, seperti itu ya. Sifatnya sementara, hilang, ya. Jadi kalau aman itu dia gejalanya ringan, sifatnya sementara, dan hilang sembuh dengan sendirinya. Jadi jangan takut lagi untuk vaksin. Nah, ini, Dok, boleh, Dok, sekali lagi, Dok, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan oleh para masyarakat Provinsi Bengkulu ini supaya memang mereka melakukan vaksinasi, yang belum vaksin, yang takut vaksin ini, Dok, terutama, Dok, mungkin boleh disampaikan, Dok. Ya, jadi saya kira pemerintah kita juga sudah berusaha maksimal, ya, dengan mendatangkan vaksin dari negara-negara luar. Itu kan memang bukan suatu hal yang mudah untuk mendapatkan vaksin, ya. Di kita Indonesia alhamdulillah sudah ketersediaan vaksin, ya, alhamdulillah masih sudah cukup, ya, sudah vaksin sudah banyak tersedia. Alangkah baiknya dengan adanya banyak vaksin yang sudah tersedia ini kita dukung program pemerintah untuk vaksinasi COVID, ya. Jadi saya ngajak kepada masyarakat, ya, pemirsa RBTV, kalau yang belum mendapatkan vaksin, ya silakan mendatangi sentra-sentra vaksin, ya, ke puskesmas, ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin COVID, ya. Kemudian nanti kalau sudah mendapat dosis pertama, ya, karena regulasinya memang harus dosis kedua dilanjutkan. Karena kita harapkan juga bahwa yang kita harapkan akan terbentuk antibodi optimal yang untuk bisa menangkal penyakit COVID. Nah, kemudian juga perlu diketahui bahwa memang vaksin ini aman, ya, manfaatnya besar. Jadi kalau tidak usah khawatir dengan efek samping yang muncul. Kalau memang pun merasakan
reaksi vaksin, reaksi gejala efek samping yang ringan tadi ya laporkan saja ke kontak person, ke puskesmas ya. Kemudian silakan itu bisa kalau memang perlu perawatan rumah sakit ya kita layani. Betul sekali. Ya, kita layani di rumah sakit. Jadi jangan mungkin manfaat ya. Itu yang kita ambil kesimpulannya bahwa manfaatnya besar dan vaksin ini aman. Benar, manfaatnya besar, vaksinasinya aman. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi kalau belum vaksin ya dok ya. Seperti itu tadi karena memang aman, sudah banyak teruji seperti itu. Dan kalau memang ada gejala vaksin itu ringan dan bisa hilang dengan sendirinya. Nah itu pemirsa mungkin yang perlu digarisbawahi ya. Jadi juga jangan takut untuk vaksin, tapi tetap kalau udah vaksin tetap protokol kesehatannya tetap dijaga ya dok ya. Walaupun harus berpergian tetap pakai maskernya gitu dok ya, jaga jarak, jangan terlalu lama dalam kerumunan seperti itu dok ya, karena memang ini adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ety Febrianti SPPD selaku Ketua Komda KIPI Provinsi Bengkulu, dan kita tadi banyak sekali ngobrol tentang sebenarnya vaksinasi kedua ini penting apa nggak. Ternyata memang penting banget pemirsa ya, jadi memang harus. Nah untuk para pemirsa di rumah yang mungkin sudah vaksin pertama menunggu vaksin kedua, mungkin dibikin alarmnya gitu ya, mungkin biar nggak lupa, karena ini juga untuk membentuk herd immunity juga dok ya, mencapai 70% sehingga nanti Provinsi Bengkulu bisa menjadi PPKM level 1 seperti itu ya, dan kita kembali dengan kehidupan tatanan baru atau new normal. Oke, sebelumnya terima kasih Dr. Ety sudah berkenan hadir di studio RBTV. Banyak sekali ini memberikan manfaat dan yang pasti pesannya tadi kepada masyarakatnya semoga memang dipatuhi seperti itu ya. Oke, nah pemirsa jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.